Halo teman-teman anekdot dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini saya akan berbagi fakta tentang binatang-binatang unik yang hidup di daerah Gurun Sahara. Gurun Sahara adalah gurun pasir terbesar di dunia yang mencakup daratan seluas 9,2 juta kilometer persegi dan terletak di benua Afrika. Sahara sendiri berasal dari bahasa Arab Sahra yang berarti gurun pasir. Nama lengkapnya adalah Sahra Al-Kubra yang berarti gurun pasir yang besar atau luas. Dengan curah hujan yang sangat sedikit, tentu saja binatang-binatang atau bahkan tumbuhan yang hidup di daerah ini harus mampu beradaptasi terutama dengan asupan air yang sangat-sangat minimal. Ditambah dengan suhu udara yang sangat panas terutama pada siang hari. Buat kalian yang lupa apa itu adaptasi, adaptasi adalah evolusi dinamis yang menyesuaikan organisme dengan lingkungannya. Tanpa menunggu lebih lama, inilah 5 binatang unik dari Gurun Sahara. Kalajengking ini adalah salah satu hewan paling beracun yang dapat ditemukan di semak belukar di padang pasir. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk berkembang di tanah gurun yang panas seperti Gurun Sahara. Racun kalajengking ini tidak berakibat fatal bagi manusia dewasa yang sehat. Akan tetapi, sengatannya sangat menyakitkan dan menyebabkan kelumpuhan sementara. Salah satu pola adaptasi spesies ini adalah ketika makanan di Sahara sangat langka, kalajengking ini akan memperlambat metabolisme mereka. Bayangkan saja, hanya dengan beberapa ekor serangga kecil, kalajengking ini bahkan dapat bertahan hidup selama 1 tahun penuh. Tubuh mereka juga mengkonsumsi air yang dibutuhkan dari mangsanya. Untuk menghindari sengatan matahari, kalajengking deathstalker bersembunyi di rimbunnya semak atau celah-celah bebatuan dan aktif pada malam hari atau nokturnal. Yang berikutnya adalah ular viper bertanduk atau horned viper. Ular ini adalah spesies ular berbisa yang nokturnal atau biasa aktif di malam hari, dengan ciri khas tonjolan yang menyerupai tanduk di atas bagian matanya. Habitat asli ular ini berasal dari Afrika Utara dan negara-negara Arab dan Iran. Fungsi dari tanduk itu sendiri masih berupa spekulasi. Ada yang berpendapat bahwa tanduk tersebut mencegah masuknya butiran pasir ke mata, karena ular ini biasa mengubur dirinya di bawah pasir. Teori lainnya adalah untuk menyamarkan bentuk kepala, membuatnya lebih sulit untuk dikenali oleh mangsanya. Sisik ular ini berwarna menyerupai warna pasir dengan motif bintik hitam pada sisiknya. Warna sisik ini membantu mereka untuk dengan mudah berkamuflase dengan lingkungan gurun pasir. Pada siang hari, mereka mengubur diri di pasir, menyisakan bagian kepala dengan lubang hidung terbuka. Dengan gerakan menyamping yang cepat, mereka bisa dengan mudah bersembunyi di bawah pasir. Mangsa buruannya terdiri dari hewan pengerat dan kadal. Spesies ini tergolong sangat berbahaya karena mengandung 13 jenis racun. Bahkan gigitannya bisa menyebabkan kematian pada kasus-kasus tertentu. Pada urutan berikutnya adalah serigala emas atau golden jackal. Tentu saja dinamakan serigala emas karena bulunya yang berwarna keemasan. Serigala ini adalah spesies anjing liar berkaki panjang ramping yang biasanya memakan bangkai, tumbuhan atau buah-buahan dan kerap kali berburu secara berkelompok. Spesies ini biasa ditemukan di benua Afrika dan Asia bagian selatan. Serigala emas adalah spesies paling adaptif di gurun dan mereka dapat berkembang biak di berbagai habitat. Di Gurun Sahara sendiri, serigala emas dapat ditemukan di daerah Sahara Barat. Salah satu keunikannya adalah pada bulunya. Walaupun biasanya berwarna keemasan, itu hanya terjadi di musim panas, yaitu sekitar bulan Maret sampai bulan Oktober.
Dan pada saat musim dingin berikutnya, yaitu bulan November sampai bulan Februari, warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Dengan demikian, serigala emas dapat menstabilkan suhu tubuhnya bahkan di lingkungan gurun yang ekstrim. Logikanya adalah tentu saja warna terang mengurangi serapan panas dan sebaliknya warna gelap menyerap panas lebih banyak. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh serigala emas adalah penglihatan malamnya yang sangat baik dan indera pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Contoh predator yang sangat efektif tentunya. Yang berikutnya adalah burung unta. Dengan tinggi 2,5 meter dan berat antara 70 sampai 145 kg, burung unta adalah burung terbesar dan terberat di dunia. Mereka terutama ditemukan di sabana dan gurun di Afrika Barat dan Tengah. Burung besar ini memiliki banyak kemampuan yang membuat mereka beradaptasi dengan baik untuk hidup di gurun pasir seperti Sahara. Panas yang ekstrim dan kurangnya air di Sahara bukanlah masalah bagi burung unta. Mereka bisa bertahan lama tanpa air. Untuk memenuhi kebutuhan airnya, tubuh burung unta menyeram kelembapan yang ada pada tanaman yang mereka makan. Burung unta memiliki leher yang sangat panjang, dan burung unta juga memiliki penglihatan yang sangat baik dan dapat menoleh ke segala arah, sehingga dapat mendeteksi predator seperti serigala emas dari jarak jauh. Meskipun burung unta tidak bisa terbang, mereka memiliki kaki yang sangat panjang dan kuat. Dengan demikian, tidaklah sulit bagi mereka untuk menghindari predatornya. Mereka bahkan bisa berlari dengan kecepatan maksimal 72 km per jam. Bahkan dalam kasus ketika mereka tidak dapat menghindar dari pemangsanya, mereka dapat menggunakan kaki-kakinya untuk menendang dan mengusir pemangsanya. Makanan burung unta terutama terdiri dari tumbuhan. Yang terakhir, unta berpunuk tunggal atau dromedary camel. Berbicara tentang binatang gurun, sudah pasti yang terlintas di benak Anda adalah unta. Unta adalah gambaran pertama yang terlintas. Nah, unta itu sendiri digolongkan kepada dua jenis, berpunuk tunggal atau dromedaris dan berpunuk ganda atau baktria yang berasal dari gurun berbatu di Asia Tengah dan Asia Timur yang mencakup Cina, Mongolia, dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Unta dromedari sangat penting kegunaannya terutama pada masa-masa awal peradaban. Selain sebagai sarana transportasi, kulit, bulu, dan susunya juga sangat bermanfaat. Lebih penting lagi, unta telah beradaptasi dengan sempurna untuk hidup di lingkungan gurun yang keras. Nah, tahukah Anda kenapa unta itu berpunuk? Punuk unta adalah tempat unta menyimpan lemak. Unta berpunuk tunggal yang ditemukan di gurun Sahara dapat menyimpan hingga 36 kg lemak. Saat makanan langka, unta dapat memecah lemak yang tersimpan menjadi energi dan air. Dengan demikian, mereka bisa bertahan lama tanpa makan dan minum. Spesies ini mencakup 94% jenis unta di dunia, sedangkan unta berpunuk ganda hanya terdiri dari 6% dan digolongkan spesies yang terancam punah. Unta juga memiliki kemampuan luar biasa dalam mencegah penguapan. Mereka dapat bertahan hingga 49 derajat Celcius tanpa berkeringat. Hidung unta juga memiliki lorong permukaan yang lebar dan berfungsi untuk mendinginkan udara yang dihirupnya. Mereka juga bisa minum hingga 46 liter air dalam waktu kurang dari 15 menit. Bulu unta yang tebal juga membuat tubuhnya tetap sejuk saat cuaca panas dan memberikan kehangatan di malam hari. Kaki-kaki unta panjang dan kuat dengan tapak kaki yang lebar, sehingga memudahkan mereka berjalan di atas pasir tanpa tenggelam. Bantalan di lutut mereka berfungsi untuk mengurangi panas saat beristirahat di pasir gurun. Unta juga memiliki bulu mata yang panjang, berfungsi sebagai pelindung dari debu, pasir, dan juga mengurangi cahaya matahari yang menyengat.
Sebagai quick trivia untuk teman-teman, tahukah teman-teman negara mana pengekspor unta terbesar di dunia? Jawabannya adalah Australia. Australia terkenal dengan satwa liarnya, kanguru, koala, dan banyak spesies ular dan laba-laba, tapi juga merupakan rumah bagi kawanan unta terbesar di dunia. Ada sekitar lebih dari 750.000 ekor unta berkeliaran secara bebas di pedalaman Australia. Unta diimpor ke Australia pada abad ke-19 dari Arab, India, dan Afghanistan untuk digunakan sebagai alat transportasi untuk menjangkau area pedalaman. Ketika sarana transportasi modern mulai diperkenalkan, unta-unta tersebut dilepaskan dan menjadikannya hewan liar. Tanpa predator alami dan luasnya area tak berpenghuni, unta-unta tersebut berkembang biak dan menyebabkan dampak kerusakan besar di alam liar. Pemerintah Australia mengimpor produk-produk dari unta ke seluruh dunia. Nah, itulah episode pertama dari binatang-binatang unik yang mampu beradaptasi dengan ekstrimnya cuaca di Gurun Sahara. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan komen, like, share, dan subscribe untuk episode dan konten selanjutnya dari Anekdot.